Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Pak Purwanto. Dalam hal ini ingin melanjutkan pembahasan tentang sistem pendinginan air dan akan difokuskan tentang termostat. Di mana posisi termostat? Posisi termostat adalah di sini, dekat kepala silinder, ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana aliran air pendingin saat termostat belum bekerja? Mari kita lihat, ya. Ini ada pompa, kemudian pompa dorong air masuk ke blok silinder ke kepala silinder. Karena ini belum panas, maka belum bisa melewati termostat. Dia masuk ke selang bypass. Selang bypass masuk ke pompa lagi, ya. Jadi pompa nggak nyedot dari sini karena di sini udah disiapin air yang lewat bypass masuk lagi ke sini. Nah, kenapa dari bypass masuk lagi yang sudah anget? Yang sudah anget belum boleh didinginkan, ini belum buka. Yang sudah anget ini masuk ke sini lagi supaya lebih cepat panas mencapai suhu kerja, ya. Jadi itu salah satu fungsi termostat untuk mempercepat suhu kerja mesin, ya. Jadi kalau belum panas belum boleh dialirkan, termostat harus masih nutup, ya. Baik. Bagaimana kalau airnya sudah panas, sudah mencapai suhu kurang lebih 82 derajat Celcius? Maka yang mengalir ke blok ini ya kondisinya udah mulai panas, kemudian di kepala silinder juga panas, masuk ke ruangan termostat juga panas, panasnya udah sampai 82 derajat, maka termostat buka. Kalau buka, air yang panas masuk ke radiator untuk didinginkan. Ini kipas muter terus, tugasnya kipas adalah mendinginkan. Kalau udah dingin, berarti BJ-nya naik atau berat, maka turun ke bawah. Jadi yang di bawah yang dingin. Nah, kemudian kalau udah dingin, masuk lagi ke sini, ya, dimasukkan ke pompa lagi. Nah, saat ini masih dingin, ini berarti sementara nanti ini nutup lagi. Nutup, ya. Kalau dingin nutup berarti sirkulasi macam tadi. Nah, nanti pada saat ini sudah panas, baru ini buka lagi baru masuk ke sini lagi, ya. Jadi bukan kalau udah buka terus, tidak. Kalau udah buka berarti di sini masuk air dingin. Kalau saat masuk air dingin berarti ini kena air dingin sininya, maka tetap nutup kembali karena cepat dingin, ya. Nutup berarti dia nggak melewati, ya. Oke. Kemudian bagaimana bagian-bagian dari termostat? Nah, kita lihat. Ini ada tuas atau batang, ya. Ini ada lilin atau wax. Ini rumahnya lilin, ya. Kotak ini rumahnya lilin atau tabungnya. Ini ada karet, ya. Ada karet untuk pembatas antara lilin dengan batang, ya. Nah, bagaimana cara kerjanya? Kita lihat, ya. Kalau lilinnya masih dingin, lilin di dalam sini masih dingin. Kalau dingin itu berarti belum mencair. Kalau belum mencair berarti volumenya nggak ada penambahan. Kalau nggak ada penambahan volume berarti tetap diam semacam ini. Kalau diam berarti ini diam, ini diam. Berarti kalau ini diam berarti nggak ada gerakan berarti ini masih nutup. Kalau masih tutup, air di bawah ini belum bisa lewat. Ya. Nah, bagaimana kalau airnya sudah panas? Nah, kita lihat. Kalau airnya udah panas, lilin di sini juga menjadi panas. Lilin kalau dipanaskan mengembang, mencair. Kalau mencair berarti butuh volume. Volumenya harus besar. Contohnya semacam kalau Anda punya es balok, masukin ke gelas, kemudian esnya mencair, maka volumenya menambah. Airnya luber, yang tadinya nggak luber jadi luber. Itu artinya kalau mencair butuh ruangan lagi. Nah, ini sama, lilin mencair butuh ruang. Nah, pingin mendorong ini batang, di sini batangnya ketahan, sehingga batang nggak bisa kedorong ke atas. Akhirnya rumahnya lilin ini ngalah turun ke bawah. Ini turun ke bawah, mendorong pegas. Nah, karena turun ini membuka, Kalau panasnya sekali, mencairnya banyak, butuh ruangan banyak, turunnya ke bawah banyak, bukanya lebar. Nah, kalau udah buka lebar, mulai buka sudah ada aliran, buka lebar alirannya banyak. Sehingga ini air ngalir ke sini. Nah, air ngalir. Kalau ini sudah panas, ya. Oke. Baik, kita lanjut. Bagaimana cara mengganti termostat? Nah, biasanya supaya sederhana, ya. Biasanya gampang. Di sini selangnya dicopot, ya. Klemnya copot, selangnya dicabut. Kemudian tutup rumah termostat ini dilepas. Di sini ada 2 baut, ya.
lepas pakai kunci T ya, lepaskan dua-duanya. Kalau udah dilepaskan, dikeluarkan, termostatnya keluarkan. Kalau udah dikeluarkan ya, diperiksa ya, dikeluarkan kalau sudah diperiksa. Bagaimana cara periksanya? Nah, mari kita lihat ya. Cara periksanya demikian. Kalau sudah dikeluarkan, ini siapkan panci ya, panci isi air, siapkan sebuah termometer, kemudian ini dicantolin supaya nanti megangnya gampang untuk ngambil. Ini termostat dicelupin, kemudian dipanaskan pakai kompor ya. Nah, kemudian amati gerakan dari temperatur ya, temperatur termometer. Nah, kalau masih suhu awal 30, 35, 40, ini termostat belum ada gerakan, masih diem. Tapi kalau umpama ini sudah mencapai suhu 82, di sini nanti akan mulai membuka, akan kelihatan ya. Jadi akan membuka. Suhunya sampai katakanlah 95, maka udah buka penuh. Buka penuh lebarnya sekitar 8 mili ya. Jadi kalau buka penuh, lebarnya itu biasanya di atas 8 mili. Suhu berapa? Suhunya biasa sekitar 95 derajat Celcius. Ya, itu kan. Nah, baik. Terus kalau umpama dicek bukanya cuman 5 mili, udah suhunya 100 tapi masih 5 mili. Wah, berarti itu enggak bagus, di bawah standar. Nah, kalau bukanya sedikit, berarti ini nanti juga harus diganti. Atau saat ini posisinya dingin total, kok buka aja nggak mau nutup, juga harus diganti ya. Itu. Baik, kita lanjut ya. Sebenarnya ada dua jenis termostat ya. Ada yang jenis suhu rendah, ada jenis suhu tinggi. Suhu rendah itu biasanya katuk bukanya antara 80 sampai 84. Tapi di termostat biasanya ditulis 82. Diambil tengah-tengahnya. 82 derajat ya. 82 untuk suhu rendah. Kalau termostat sini ditulis 88 katakanlah ya, berarti ini termasuk termostat suhu tinggi ya. Buka maksimalnya berapa? Semuanya di atas 8 mili pada suhu 95, dan yang suhu tinggi itu tetap di atas 8 mili pada suhu 100 ya. Itu. Baik, bagaimana kondisi termostat yang sebenarnya? Nah, kalau kondisi dingin nggak diapa-apain, ini nutup ya, nutup itu. Kalau dipanaskan membuka penuh, ini sama ini buka. Berapa bukanya? Lebih dari 8 mm. Itu ya. Ya. Baik, kemudian bagaimana setelah kita cek, kita ganti, kita pasang ya. Saat kita pasang, ini kita bersihkan. Permukaan rumah dibersihkan ya, yang bekas-bekas packing, kemudian ini dipasangkan ya. Termos pasang, kemudian pasang gasketnya. Gasket yang di sini yang tadi rusak ada bersih-bersihin, pasang baru, pakai gasket baru, kemudian pasang tutupnya, pasang bautnya ada 2, dikencengin. Kalau udah kencengin baru pasang selang, ya, selang, kemudian diklem, ya. Kalau udah pasang diklem, kemudian isi air, ya, isi air dari radiator ngisinya, ya, sampai leher radiator penuh dan di ruang reservoir juga sampai maksimal. Kalau sudah, hidupkan mesin. Nah, setelah mesin hidup, sudah suhu kerja, diperiksa. Karena kalau udah hidup berarti ada tekanan pompa, ada tekanan dari suhu kerja air pendingin. Periksa semua kebocoran-kebocoran di selang, di kepala silinder, di radiator, dan lain-lain. Ya. Kemudian kalau udah diperiksa ternyata aman, ya. Kemudian periksa ulang yang terakhir, ya. Periksa ulang tentang klem, udah kencang belum? Sumbat yang di radiator udah kencang belum ya. Kemudian baut dicek ulang ya. Itu namanya check and recheck. Nah, kalau sudah dicek ulang sudah oke, baru dianggap selesai pekerjaan ini ya. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih. Kalau ini ada lanjutan nanti kita teruskan pertemuan berikutnya. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.